Hai Mam, kembali lagi bersama aku Nadia Sadila. Kali ini aku mau berbagi sharing gitu ya, berbagi ilmu sama Mam mengenai cara mengelola keuangan dalam rumah tangga. Untuk keuangan rumah tangga sendiri, setiap orang kan juga berbeda-beda ya Mams ya. Kebutuhannya juga berbeda-beda, jadi tidak bisa dijadikan patokan. Jadi di sini aku hanya berniat sharing, bukan untuk menggurui atau gimana ya Mams ya. Jadi di sini aku hanya memberikan contoh kalau Mams mau mengelola keuangan sesuai anggaran yang didapat dalam rumah tangga gitu ya Mams. Di sini yang pertama yaitu biasanya aku gabungkan pendapatan dalam satu bulan, yaitu kayak pendapatan suami atau pendapatan istri gitu ya. Jadi digabungkan. Kemudian juga pendapatan sampingan lainnya. Jadi kalau di sini aku pribadi sendiri karena yang kerja Pak suami jadi cuma hanya satu sumber aja ya pendapatannya. Kemudian yang nomor 2 itu kewajiban yang harus dibayarkan dalam anggaran rumah tangga. Jadi sebaik mungkin kita kalau bisa bikin anggaran gitu ya, jadi biar tahu uangnya ini kemana, harus dikemanain dulu gitu. Karena waktu dulu-dulunya aku belum mengenal itu apa anggaran bulanan, itu bener-bener aku boros banget dan kok uangku tinggal segini ya, buat apa ya gitu Mams. Jadi yang pertama itu kita harus bayarkan kewajiban, yaitu kalau yang ada cicilan. Jadi untuk cicilan sendiri itu tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Kemudian asuransi kesehatan, sedekah, tabungan. Dan tabungan sendiri juga dibagi menjadi 2 ya, yaitu untuk investasi atau dana darurat atau tabungan lainnya juga bisa ya Mams. Kemudian kewajiban membayar listrik, PDAM, wifi, kemudian TV kabel. Kemudian juga kalau sudah punya anak yang sekolah juga SPP sekolah anak gitu ya. Atau di sini juga kalau aku sendiri di daerah saya, di lingkungan saya setiap bulannya harus PKK, yaitu membayar sampah, arisan, atau Mams yang kayak kursus anaknya gitu ya, les buat belajar itu juga dianggarkan di kewajiban. Kemudian yang nomor 3 yaitu kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga sendiri juga dari belanja bulanan kayak kebutuhan mandi dan keperluan lainnya ya Mams ya. Kemudian belanja mingguan, susu, pampers, kemudian gas gitu. Kemudian juga galon air, maksudnya galon minum gitu ya. Kemudian quality time atau liburan gitu. Itu maksudnya ini kalau yang terakhir kalau semisal ada sisa gitu ya Mams ya. Kemudian kalau buat aku sendiri nih Mams, jika ada dalam anggaran rumah tangga bisa dimasukkan ke pegangan bulanan. Jadi kalau ada sisa anggaran dari rumah tangga itu bisa dibuat pegangan emergensi gitu Mams, kayak kondangan, sabang bayi, kemudian keperluan lainnya, ban bocor dan lain-lain, kan biasanya 1 bulan juga nggak mesti ya Mams ya. Kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam tabungan tambahan atau nunggu akhir bulan nih, nunggu akhir bulan sisanya berapa nanti dimasukkan ke tabungan tambahan juga bisa seperti itu Mams. Jadi kalau cara aku mengelola keuangan rumah tangga seperti itu, cuma kan setiap orang juga berbeda-beda ya Mams ya, jadi jangan disamakan. Jadi untuk kebutuhan dan kewajiban nanti bisa dicontoh seperti itu ya Mams ya. Jadi kalau Mams sendiri agak kebingungan, bisa banget nanti Mams komen di bawah kolom komentar ya. Nanti bakal aku jawab dan aku bantu. Jadi di sini aku bukan berniat menggurui untuk sama-sama belajar sih Mams. Karena aku juga tuh awalnya orangnya boros banget. Kemudian aku juga belajar dari mbak-mbak
bak-bak keponakan gitu kan, terus juga banyak gimana sih anggaran bulanan itu seperti apa gitu ya Mams ya. Semoga dari video ini Mams dan para bunda bisa mengambil manfaatnya dan kita juga sama-sama belajar ya Mams ya. Berapapun penghasilan kita dalam rumah tangga, setiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus syukuri dan berucap alhamdulillah. Yang penting untuk kebutuhan hidup dan tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup ya Mams ya. Jadi untuk Mams sendiri yang baru lihat channel aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan tekan tombol loncengnya ya. See you!